Kita mulai ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu, saudara sekalian, jamaah salat Isya yang berbahagia, mari kita sempatkan senantiasa untuk selalu muji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia nikmatnya, sehingga pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini kita dimudahkan oleh Allah untuk bersama-sama menjalankan sholat Isya dengan berjamaah, dan kita lanjutkan dengan membaca tafsir kitab As-Sa'di. Shalawat dan salam semoga Allah tetap limpah curahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan para pengikutnya setia hingga yaumul qiyamah, dan semoga syafaatul uzma beliau kelak untuk kita sekalian, amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian berbahagia, pada kesempatan malam hari ini kita akan bahas tentang tafsir daripada surat An-Nisa ayat 58 dan 59, yaitu berkaitan dengan suatu amanah yang harus ditunaikan, yang harus ditegakkan, yang harus disampaikan kepada orang yang berhak. Sehingga ayat ini utamanya adalah berkaitan tentang kepemimpinan, atau istilahnya mungkin kalau dalam bahasa sekarang ya manajemen sebuah organisasi gitu ya. Baik, saya baca dulu ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl. Innallaha ni'ma ya'idukum bih. Innallaha kana sami'an basyira. Baik, secara lugawiyah makna perkataannya adalah innallaha, sesungguhnya Allah, ya'murukum, memerintahkan kepada kalian, yaitu antu'addu, hendaklah engkau kalian semuanya ini menunaikan al-amanat, beberapa amanat, ila ahliya, kepada ahlinya, kepada orang yang berhak menerima amanah. Wa idza hakamtun, wa idzam, dan apabila hakamtun, kalian menghukumi sebuah perkara, bainan nas, di antara manusia, antahkumu bil adil, maka hendaklah kalian menghukumi, yaitu dengan hukum bil adil, dengan adil. Innallaha, sungguhnya Allah, ni'ma, adalah sebaik-baik, ya'idukum, memberikan pengajaran kepada kalian, bihi, dengannya. Innallaha kana sami'an basyira, sungguhnya Allah Ta'ala adalah maha mendengar lagi maha melihat. Bapak saudara sekalian, ibu yang berbahagia, jadi ayat ini kalau kita lihat langsung di tafsirnya adalah al-amanatu kullu ma'tumina alaihi al-insan wa amara bil qiyami bih. Jadi terjemahan bebasnya kan begini, Bapak sekalian yang saya hormati. Sesungguhnya Allah itu memerintahkan kepada kalian semuanya. Allah itu memerintahkan kepada kita ini sebagai hambanya, sebagai manusia ciptaannya ini, untuk apa? Antu'adul amanah, untuk menunaikan, untuk menyampaikan beberapa amanat ila ahliha, kepada yang berhak untuk menerima amanat. Jadi Allah itu memerintahkan kepada kita sekalian yang telah diberi sebuah amanah, amanah itu harus diberikan kepada orang yang berhak, sesuai dengan ahlinya, sesuai dengan yang menerima amanah. Kemudian poin berikutnya adalah wa idza hakamtum bainan nas antahkumu bil adl. Apabila kalian menghukumi suatu perkara di antara manusia ini,
itu harus antahkumu bil adl, ya, adilillah, hukumilah dengan sesuatu yang adil. Ya, ini jadi ini ada dua perintah yang Allah berikan kepada kita sekalian berkaitan dengan ayat ini, yaitu yang pertama memerintahkan kepada kita untuk menyampaikan sebuah amanah, ya, kepada orang yang berhak untuk menerima amanah. Ya, jadi yang kedua adalah kalau kita memberikan sebuah penyelesaian masalah atau hukum dalam suatu perkara gitu ya, maka selesaikanlah dengan bin adil, yaitu dengan adil. Baik, sekarang amanah itu apa? Di tafsir ini dikatakan al-amanatu kullu ma'tumina 'alaiha insan wa amara bil qaimi. Jadi yang disebut dengan amanah itu adalah apa saja yang diembankan, ya, yang diserahkan kepada dirinya, yaitu dari manusia yang lain, wa amara bil qiyami bihi, dan Allah perintahkan untuk menegakkan, untuk menunaikan, menyampaikan kepada orang yang berhak. Fa amarallahu bi ibadahu bi adaiha, maka Allah perintahkan kepada hamba-hambanya ini bi adaiha, dengan menunaikannya. Ai kamilah maufirah, yaitu sempurna, yang istilahnya sempurna lagi, tidak ada pengurangannya. La mangkusah wala mabkhusah, tidak ada pengurangan sedikit pun dan tidak ada cacat sedikit pun. Wa yadkhilu fi dzalika amanatus wilayati wal amwal, termasuk di dalamnya adalah amanah sebuah tempat atau wilayah, wal amwal, dan harta benda, wal asrar, dan sesuatu yang sifatnya rahasia, wal ma'murat, yaitu sesuatu yang diperintahkan, allati la yatlu 'alaiha illa Allah, ya, tidak akan bisa mengetahui tentang semuanya itu kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Intinya Bapak Saudara yang saya hormati, jadi Allah memerintahkan kepada kita sekalian untuk menunaikan amanah yang telah diberikan kepada kita ini betul-betul dijalankan dengan sebaik mungkin. Di sini termasuk amanah apa? Yaitu amanah pemangku wilayah, misalnya al-wilayat, wal amwal, atau yang diamani sebuah harta benda, ya, dan itu semuanya harus ditunaikan sesuai dengan yang disepakati. Makanya diri kita ini kan menjadi manusia yang senantiasa menjadi seorang pemimpin, ya, kata Rasulullah itu kan semua manusia, kita semuanya ini adalah kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kita semuanya adalah pemimpin, dan pemimpin itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kalau kita lihat diri kita adalah seorang pemimpin, berarti apa yang kita terima ini semuanya akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, kalau kita maknai di tafsir yang lain dikatakan bahwa amanah ini bisa jadi dari Allah Ta'ala untuk kita, hamba-hambanya, atau dari kita kepada sesama kita, atau diri kita amanah untuk diri kita sendiri. Maksudnya apa? Yang namanya Allah mengamanahkan kepada kita, itu berarti Allah memberikan beban, suatu tugas, perintah yang harus kita lakukan, dan itu harus kita tunaikan. Ya, misalnya amanah peribadatan, Allah memerintahkan kepada kita, yaitu amanah peribadatan, diantaranya adalah sholat misalnya. Ini amanah, tanggung jawab yang Allah berikan kepada kita harus tunaikan, kita harus menjalankannya. Kita diberi amanah untuk menjalankan ibadah puasa, harus kita tunaikan di saat bulan suci Ramadan, suatu kewajiban yang harus kita lakukan. Amanah ibadah haji, ya, atau umrah bagi yang mampu, itu pun juga sudah tunaikan. Memang kalau sudah memiliki istata'a ilaihi sabila, yaitu memiliki kemampuan untuk menuju kepada ibadah haji dan umrah. Ini sebuah amanah, yaitu amanah yang Allah berikan kepada kita ini sebagai seorang hambanya. Nah, sementara hadirin rahimakumullah, bahwa semua yang Allah berikan kepada kita itu nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah, dan itu sebuah amanah juga. Dalam surat At-Takatsur dikatakan apa? Tsumma latus'alunna yauma idzin anin na'im. Ini ayat ini mengingatkan kepada kita tentang pentingnya apa yang Allah berikan kepada kita ini, itu semuanya akan ditanya oleh Allah. Tsumma, kemudian,
latus alunna, sungguh kamu akan ditanya. Summa latus alunna yauma idzin, pada hari itu, pada hari kiamat nanti ya, anin naim, yaitu tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Jadi semua yang kita terima ini dari Allah Ta'ala itu adalah sebuah amanah dan akan dimintai pertanggungjawaban olehnya. Sehingga ketika kita dikaruniai berupa putra, anak, itu pun sebuah amanah yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Ta'ala kelak di akhirat. Allah memberikan kepada kita sekalian pasangan hidup, ya, suami atau istri, itu pun juga akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Sudahkah pasangan suami istri yaitu memberikan kewajiban dan haknya, akan diminta pertanggungjawaban, Pak. Ya, sebagai seorang anak juga begitu, diberi amanah. Jadi semuanya yang namanya hamba Allah ini, manusia, adalah diberi oleh Allah Ta'ala dan akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Ta'ala. Nah, di ayat ini menegaskan, yaitu dengan kalimat Allah perintahkan itu untuk menunaikan amanah, yaitu kepada ahlinya, termasuk amanah kepemimpinan. Amanah kepemimpinan itu artinya ketika kita diserai sebuah amanah sebuah kepemimpinan gitu ya, organisasi atau lingkungan dalam kemasyarakatan gitu ya, itu pun juga harus kita tunaikan sebaik mungkin, kita jalankan semaksimal mungkin, dan kemudian kita lakukan sesuai dengan SOP yang ada atau job description yang ada. Dan ini penting sekali Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, bahwa Islam itu syariatnya mengatur dalam hal-hal aspek yang sifatnya muamalah seperti ini ya, yang sifatnya hablum minan nas, tidak hanya hablum minallah saja, tapi juga hablum minan nas. Nah ini, jadi penting sekali bahwa saya hormati untuk supaya diri kita ini melakukan sebuah sebentar Pak, belum tak matikan tadi ya. Jadi yang namanya amanah memang harus dilakukan, harus dikerjakan, ya, harus dikerjakan, harus ditunaikan. Kemudian di sini katakan wa idza hakamtu bainan nas, ya, wa idza hakamtu itu artinya apabila engkau telah melakukan atau menghukumi sebuah di antara manusia, maka harus adil. Sebentar Pak, ini matikannya kok nggak bisa, ini mana ini? Oh, enggak, ini biasa ada orang kesurupan biasanya, tetangga. Iya itu. Baik, saya hormati, mohon maaf ya, ini tapi tak matikan biasanya. Baik, saya ulang lagi. Jadi ini yang pertama tadi ya. Jadi yang pertama adalah bagaimana amanah yang Allah serahkan kepada kita ini, kemudian kita harus menunaikannya. Ya, kemudian yang kedua adalah wa idza hakamtum bainan nas antahkumu bil adl. Jadi apabila ya menghukumi kalian di antara semua manusia, maka hukumilah dengan adil. Nah ini Pak, tugas sebenarnya ini kan sebagai kaum muslimin ini ya, tegaknya sebuah tata cara aturan syariat itu tetap ada yang namanya kepemimpinan. Kepemimpinan berarti ada pemimpin dan ada yang dipimpin. Nah ternyata orang yang telah diamani menjadi seorang pemimpin itu apabila menghukumi segala sesuatu itu harus dengan keadaan adil. Ya, ketika pemimpin wilayah tadi ya, itu pun juga harus adil ngomong rakyatnya. Ketika sebagai seorang ulama, sebagai ustadz, sebagai seorang kiai memberikan penjelasan fatwa atau istilahnya nasihat, juga harus sesuai dengan kapasitas keilmuannya, penuh dengan keadilan. Jadi tidak boleh ada penyelewengan di sana, gitu ya. Nah, sehingga di sini makna ayatnya adalah secara tafsirnya wahada yasmilul hukmu bainahum fid dima'i wal amwal wal a'radi al qalil min dzalikal katsir al qarib wal ba'id. Jadi mencakup hukum-hukum di antara mereka umat manusia ini, terutama adalah bagaimana penuh dengan keadilan
entah itu menjaga ke harta bendanya, kehormatannya, bahkan darahnya, sedikit atau banyak, alal qarib wal ba'id, ya, kepada karib kerabat, ya, kita harus adil semuanya. Itu beratnya Pak, jadi seorang pemimpin itu harus adil bagaimana kepada karib kerabat maupun orang yang jauh. Atau kita harus adil juga kepada orang yang berbuat baik maupun orang yang berbuat jahat, gitu kan. Nah ini. Kemudian wal wali wal adu, kepada teman maupun kepada musuh. Nah berat Pak ya, ternyata adil itu ditulis oleh ahli tafsir di sini dengan siapapun Pak, itu harus adil. Bahkan di sini dikatakan dengan teman, dengan musuh pun harus adil memperlakukannya itu. Ya, orang yang dekat maupun orang jauh juga harus adil. Pada orang yang jahat maupun orang yang baik ibadah gitu ya, itu juga harus adil memperlakukannya. Nah, wal murad bil adil alladzi amara Allah bil hukmi bihi wa ma syara'ahu Allah ala lisani rasulih minal hudud wal ahkam. Jadi yang dimaksud dengan keadilan di sini adalah bagaimana Allah memberikan hukum-hukum syariat, yaitu apa saja yang Allah syariatkan, utamanya adalah melalui lisan Rasulnya, yaitu melalui baginda Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dari hukum-hukum atau batasan yang ada. Ingat Bapak Saudara yang saya hormati, kita perlu tahu bahwa Nabi kita ini adalah seorang utusan Allah yang mana tidak meninggalkan harta benda, tahta, kekayaan atau bahkan kerajaan ya. Tapi kata Rasulullah di dalam sebuah sabdanya bahwa taraktu fikum amrayni, aku meninggalkan dua perkara untuk kalian. Nah, kemudian dikatakan bahwa lan tadillu ma in tamassaktum abada. Kamu tidak akan tersesat apabila berpegang teguh kepada dua perkara ini. Ala wahya kitabullah wa sunnah Rasulullah. Ketahuilah bahwa dua perkara yang aku tinggalkan untuk kalian itu adalah kitab Allah, yaitu Al-Quran, wa sunnah Rasulullah, dan sunnah Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dua perkara inilah yang akan kita lakukan, kita praktekkan sebagai pedoman hidup kita, terutama dalam rangka untuk ya mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, ibadah yang benar kepadanya. Nah, kemudian di sini dikatakan innallaha ni'ma ya'idukum bih innallaha kana sami'an basira. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu adalah sebaik-baik memberi nikmat, yaitu dalam memberikan pengajaran ya, pelajaran bagi kalian semuanya. Innallaha kana sami'an basira. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. Bapak Saudara yang saya hormati, jadi ayat ini tepat sekali untuk kita sekalian, utamanya adalah dalam rangka untuk memberikan peringatan kepada kita sekalian. Utamanya yang pertama tadi adalah kita ini kalau diberi sebuah amanah berarti harus kita tunaikan sebaik mungkin gitu ya. Ketika kita diserai sebuah sesuatu yang sifatnya harta atau istilahnya sesuatu yang sifatnya fisik begitu ya, di TV gitu ya, harus kita kembalikan kepada orang yang ahlinya gitu ya. Nah, jadi itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika kita menyelesaikan sebuah persoalan, yaitu dengan adil. Kita tidak boleh memandang ya ini teman ya, sedangkan dia adalah bukan teman, bukan musuh. Kemudian tidak ada atau tidak berlaku adil di situ. Nah, nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, beratnya kita ini ya kadangkala terkalahkan oleh hawa nafsu. Nah, ini pentingnya kenapa kita ini harus berpegang teguh kepada ayat ini, supaya apapun yang kita lakukan, kita putuskan itu adalah berdasarkan syariat yang ada, yaitu berdasarkan Quran dan Sunnah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ayat berikutnya, Bapak sekalian saya hormati, yaitu surat ayat yang ke-59. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa rasulih. Farudduhu ila Allah wa rasulih in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Nah, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman. Nah, ini seruan untuk kita semuanya, Pak. Orang beriman disuruh oleh Allah, yaitu dengan kalimat apa? Atiullah, taatlah kalian kepada Allah. Wa atiur rasul, dan taatlah kalian kepada Rasul.
wa ulil amri minkum, dan taatlah kalian kepada pemimpin di antara kalian. Jadi ayat ini secara garis besar mengatakan bahwa ada ketaatan secara urut yang harus kita lakukan sebagai orang beriman. Yang pertama adalah taat kepada siapa tadi? Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua taat kepada Rasulullah. Yang ketiga taat kepada ulil amri, itu pemimpin kita. Nah, kalau taat kepada Allah berarti menjalankan perintah Allah dalam Al-Quran. Taat kepada Rasulullah berarti menjalankan perintah Allah di dalam hadis, ya. Kalau taat pada ulil amri dengan apa? Ya, karena kita ini hidup bernegara di Indonesia ini, ya ikut tata cara bagaimana aturan kenegaraan, terutama sebagai warga negara Indonesia yang baik, ikutilah aturan-aturan yang ada. Termasuk di wilayah yang kecil di tempat kita, di RT, RW, dan kelurahan, itu pun juga harus kita taati sebagai ulil amri minkum. Ya, jadi ini penting sekali. Baik, coba saya baca tafsirnya dulu. Di sini bahwa ketaatan kepada Allah dan Rasulnya ulil amri minkum itu hukumnya wajib di sini katakan, ya, suatu keharusan. Jadi kita tidak boleh melanggar tata aturan yang ada. Jadi yang namanya Allah Ta'ala memberikan kepada kita Al-Quran itu kan berisi tentang perintah dan larangan. Di antaranya itu harus kita lakukan, harus kita praktekkan yang diperintahkan, harus kita tinggalkan apa yang dilarang, harus kita jauhi apa yang dilarang. Ya, begitu juga yang disabdakan oleh baginda Rasul. Karena boleh jadi ada beberapa larangan yang tidak ada dalam Al-Quran, tapi ada dalam hadis misalnya. Ya, jadi ada beberapa aturan yang memang tidak ada dalam Al-Quran, tapi dilengkapi di dalam hadis Rasulullah SAW. Makanya kalau kita lihat dalam hukum syariat itu, hadis atau istilahnya apa yang disampaikan, yang disampaikan oleh baginda Rasul, itu menjadi hukum syariat yang kedua, yaitu melengkapi ketika atau menjelaskan ketika ayat Al-Quran masih sifatnya global, maka dirinci oleh sabda baginda Rasul. Ya, ditafsiri Quran itu oleh apa yang disampaikan oleh baginda Rasul. Ya, kemudian taat juga kepada ulil amri minkum, kepada pemimpin di antara kita. Nah, yang jadi garis bawahnya adalah Pak, fa in tanaza'tum fi syai'in, maka apabila kita ini kok kemudian berselisih pendapat, istilahnya tidak ada penyelesaian masalah, maka farudduhu ilallah wa rasulih, maka harus dikembalikan kepada aturan Allah dan kembali kepada aturannya Rasulnya. Kembali kepada aturan Allah berarti kembali kepada apa? Al-Quran. Kembali kepada Rasul berarti kembali kepada sunnah Rasul, hadisnya Rasul. Itulah penting, ya. Jadi kemudian kalau kita lihat di dalam hukum yang lainnya adalah di samping ada Quran, ada hadis, kalau kita lihat kepada mazhab Syafi'iyah itu menggunakan yang ketiga, yaitu yang namanya ijma ulama. Ijma ulama itu artinya adalah kesepakatan para ulama. Kalau di tempat kita Indonesia ini ada namanya apa? Majelis Ulama Indonesia. Ya, itu sebagai ketetapan yang sah syariatnya, gitu ya, dalam menetapkan sebuah hukum yang mungkin dulu zaman Rasulullah belum ada, tapi kemudian disepakati oleh para ulama ahli dalam bidang ilmu agama, ilmu syariat, gitu ya, kemudian ditetapkanlah sebuah hukum syariat yang ada. Nah, itu namanya ijma ulama. Ijma ulama itu kalau di tempat kita tadi saya katakan adalah yaitu Majelis Ulama Indonesia. Yang kita lihat sekarang secara struktur ormas namanya MUI ini kan sudah sampai ke bawah, Pak. Jadi artinya mulai dari pusat, ya, kemudian sampai kepada tingkat kecamatan itu ada. Ya, jadi artinya apa? Ketika ada persoalan yang sifatnya, ya, hukum syariat yang tidak tertuang dalam Quran hadis, maka kita harus merujuk kepada fatwanya para ulama atau istilahnya kesepakatan para ulama. Nah, yang keempat, ketika tidak ada dalam kesepakatan para ulama, maka kemudian berikutnya ngambil yang keempat namanya qiyas. Qiyas itu artinya adalah analogi gitu, Pak. Contoh qiyas itu apa? Contoh qiyas itu kalau Ramadan kemudian mengeluarkan zakat fitrah, ya, sebelum Idul Fitri. Zakat fitrahnya di zaman Rasul itu apa? Makanan pokok kan pada zaman itu,
Kan tidak seperti kita di Indonesia. Kalau di Indonesia berarti kan apa? Beras. Nah, beras ini berarti apa? Kias. Dikiaskan yaitu dengan makanan pokok yang ada di masyarakat setempat. Ya, kalau kita ini berarti yang menggunakan beras. Jadi, kalau zaman Rasul berarti ya makanan mereka pada saat itu apa? Nah, iya, kurma, gandum gitu ya. Tapi kalau kita kemudian dikiaskan, yaitu berupa apa? Beras. Ya, jadi ini namanya hukum kias. Maka kemudian ada 4 hukum yang sebagai pedoman hidup kita. Pertama adalah Quran, hadis, kemudian ijma ulama, ya. Kemudian yang keempat adalah kias. Gitu ya. Tapi semuanya itu yang namanya ijma dan kias tidak boleh lepas atau istilahnya selalu bersumber pada Quran dan Sunnah. Sehingga di sini katakan bahwa fa in tanaza'tum fi syai'in, maka apabila kalian berselisih pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah faruddu ilallah wa rasul, yaitu kembali kepada Rasul, ya, kepada Allah dan kepada Rasul, yaitu pada Quran dan hadis. In kuntum tu'minuna billah wal yaumil akhir, jika kalian itu beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Ya, jadi kalau kita beriman kepada Allah dan pada hari akhir, maka ketika ada persoalan yang tidak terselesaikan, ya, maka kita harus kembali kepada Quran dan hadis, kembali kepada Allah dan Rasulnya. Ini menjadi sandaran, Pak, yang namanya iman kepada Allah dan hari akhir. Jadi kita itu dalam rangka menjalankan sebuah amalan, ya, kalau sudah diingatkan oleh Allah dan Rasulnya, kita ini harus beriman kepada Allah dan hari akhir, itu menjadi apa istilahnya batasan. Kita ini kemudian harus hati-hati betul, Pak. Kalau mengaku dirinya orang beriman kepada Allah, kita ini mengaku beriman kepada hari akhirat, maka dalam tingkah laku dan perbuatan kita senantiasa selalu hati-hati, karena kita mengimani adanya Allah yang selalu mengawasi diri kita, yang selalu minta akan pertanggungjawaban apa yang kita lakukan, dan yakin bahwa hari akhirat nanti akan hadir, akan memberikan hisab kepada kita sekalian. Nah, itulah maka ayat ini pun menegaskan kepada kita sekalian, in kuntum, jika kalian semua adalah tu'minuna billah, beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, dan beriman kepada hari akhirat. Dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Dzalika khairun, yang demikian itu adalah lebih baik bagi kalian, wa ahsanu ta'wila, dan kebaikan atau akhir dari sebuah kebaikan. Jadi artinya adalah bahwa yang namanya kembali kepada Allah dan Rasulnya, kemudian dilandasi dengan iman kepada Allah dan kepada hari akhirat, itu adalah merupakan khairun wa ahsanun ta'wila. Jadi baik dan memang ending akhir sesuatu yang sifatnya baik. Bapak saudara saya hormati, 2 ayat ini memberikan pemahaman bagi kita sekalian dan motivasi bagi kita sekalian untuk senantiasa bagaimana kita ini menunaikan amanah yang Allah berikan kepada kita sekalian, dan di saat menyelesaikan suatu persoalan, kita ini harus menghukuminya dengan adil, dan kita harus kembali kepada Quran dan Sunnah, ya, supaya apa yang kita lakukan tetap sesuai dengan yang dikehendaki oleh Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, saya hormati, saya kira untuk sementara sampai situ dulu, ya. Semoga memberikan manfaat kepada kita sekalian. Hanya setengah jam, ya, lebih sedikit. Semoga Allah memberikan kemudahan hidup kepada kita sekalian, diberikan kemudahan dalam beribadah kepadanya, dan insya Allah semoga akhir penghadapan kita betul-betul husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Baik, terima kasih. Kurang lebih kami minta maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.